Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Pasti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut tetapi mempunyai karakter. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ya guys ya. Kalian sangat luar biasa sekali guys ya. Untuk kali ini kita bakal melihat daripada channelnya Info Awi Bisana yang mana pertama kali juga aku dengar nih Baci, yang mana kebanggaan Indonesia bangkit, proyek gila drone laut ya, dan 6 kapal induk armada terbesar Asia Tenggara. Laut. Indonesia guys. Wah. Ya, drone laut ya, pertama kali nih aku dengar. Jadi guys, drone laut itu guys? Nggak tahu, jadi nggak perlu basa-basi, ayo kita simak sama-sama dalam 3, 2, 1 and go. Drone laut ya. Yo, jumpa lagi dengan saya Wibisana. Lautan yang luas dan gagah, terbelah tapi bukan oleh ombak, melainkan oleh armada baja milik Indonesia, sang penguasa kedalaman patroli sunyi. Di atasnya, 2 raksasa bersih KRI Ratulangi dan KRI Tamrin, bagai induk yang sedang mengayomi kapal selam anak-anaknya. Dan dari kejauhan, KRI Rian, raksasa laut Indonesia, berdiri tegak bak penguasa lautan. Inilah potret kejayaan Angkatan Laut Indonesia di masa lalu, yang memaksa dan menyeret Belanda untuk tunduk ke meja perundingan dan menyerahkan Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun di balik gagahnya armada baja itu tersimpan rahasia ketergantungan. Sebagian besar persenjataan canggih dibeli dari Uni Soviet yang kini menjadi Rusia. Ketidakmampuan Indonesia memproduksi alutsista sendiri menjadi titik rapuh yang kelak berpengaruh pada penurunan kekuatan Angkatan Laut yang tak sampai 1 dekade berikutnya. Ingat pesan Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar dari sejarahnya. Indonesia kini berlayar menuju mimpi yang baru, membangun industri pertahanan yang kuat dan mandiri, riset and development teknologi persenjataan digenjot, kerjasama dengan negara lain terjalin erat, pendidikan tenaga ahli pun digerakkan. Ibarat pelaut yang cekatan, Indonesia tak setetes pun gentar menghadapi badai tantangan meski keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur, dan kebijakan yang kadang seringkali tak menentu. Semua ini telah dilakukan oleh Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Namun, perjalanan ini tak semudah yang dibayangkan. Meski tekad sudah dibulatkan untuk mengulang kejayaan masa lalu, faktanya hingga 2020, pencapaian industri galangan kapal kebanggaan Indonesia yaitu PT PAL belum sampai ke titik yang diimpikan. Bahkan dalam hal desain kapal saja, 250 galangan kapal di Indonesia masih tergantung pada negara kecil yaitu Singapura. Dan yang paling melukai hati bangsa Indonesia, ex-dirut PT PAL dan 5 mantan direksi terjerat KPK pada 2017 yang lalu. Tentu, ini membuat kredibilitas keuangan PT PAL diragukan. Lebih parahnya lagi, status kolektibilitas PT PAL yaitu hanya Call 4. Artinya, PT PAL statusnya diragukan untuk mampu membayar hutang-hutangnya. Hingga akhirnya sosok putra terbaik bangsa, kelahiran Surabaya turun gunung nih. Beliau bernama Dr. Kaharudin Djenot. Dr. Kaharudin Djenot menyelesaikan pendidikan S1-nya di Nagasaki, Jepang, S2 Engineering di Hiroshima, dan sekaligus meraih gelar Doktor Engineering di Hiroshima. Sejujurnya guys, saya harus sampaikan ini untuk pembelajaran kita semua. Dr. Kaharudin pada dasarnya sudah memiliki karir yang sangat cemerlang di Jepang. Beliau bekerja sebagai desainer kapal tanker di salah satu perusahaan galangan kapal terbesar di dunia yang berada di Jepang.
Lebih-lebih, beliau jago dalam genetik algoritma atau algoritma yang meniru proses evolusi biologis untuk menemukan solusi optimal dari suatu masalah. Ya, bahasa sederhananya, beliau itu bisa membuat otak digital atau artificial intelligence yang cara kerjanya mirip seperti evolusi makhluk hidup biologis. Bukan hanya itu saja, beliau juga jago dalam neural network atau sistem kecerdasan buatan yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Jadi beliau itu adalah pakar AI bro. Penelitian beliau bahkan saat ini masih dipakai di galangan kapal Shin Kurushima di Hiroshima, Jepang. Artinya bro, beliau itu tak butuh Indonesia, tapi sebaliknya Indonesia yang butuh beliau. Dan kalian bisa dengar langsung apa alasan beliau mau balik ke Indonesia. Saya merasa Kenapa sudah cukup. pulang? Saya setiap tahun saya merasakan begini, Bapak. Memang secara kesejahteraan, secara finansial, secara mungkin keteraturan hidup sehari-hari, secara keilmuan, saya bisa mendapatkan banyak hal. Tapi masih ada yang kurang. Yang kurang itu, saya masih merasa tanggung untuk memberikan semua yang saya punyai kepada negeri yang ini bukan negeri saya. Saya hanya ingin memberikan semuanya secara totalitas. Perasaan seperti itu. Kemudian pada 2021, beliau resmi menjabat sebagai Dirut PT PAL. Pertama kali yang dilakukan adalah memperbaiki SDM PT PAL. Caranya, membawa budaya kerja Jepang ke Indonesia dengan menggunakan teknologi ciptaannya melalui penggabungan AI, Big Data, AOT, dan sebagainya. Nah, terciptalah industri maritim 4.0 atau disingkat IM4 yang sudah di-launching pada 20 Oktober 2023 kemarin. Itu semua terwujud dalam bentuk gadget. Ini bukan Android dan juga bukan iPhone, tapi IM4. Dengan semua aplikasi dan software yang ada di dalamnya, itu semua buatan PT PAL sendiri bro. Gadget sejuta manfaat ini telah diberikan ke 1.500 pegawai PT PAL. Nah, sekarang kita bicara manfaatnya. Yang paling mudah saja nih, misal efektivitas kerja. Setiap pegawai mendapatkan KPI atau Key Performance Index itu setiap hari, sehingga para pegawai termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Selain itu, para pegawai mendapatkan EBITDA personal tiap hari. Jadi, kerja pegawai itu benar-benar terpantau. Kamu kerja hari ini, ngasih berapa rupiah ke perusahaan hari ini, itulah sistem yang dibangun oleh Dr. Kaharudin. Jadi kalau orang-orang yang nggak tahan banting dan etos kerjanya yang nggak seberapa tinggi, ya jangan kerja di PT PAL bro. Satu minggu KPI dan EBITDA cuma dapat 5 atau 6 dari 10, ya bakalan auto ditendang dari PT PAL. Bayangkan, kalau sistem ini diterapkan di semua BUMN dan pemerintahan yang ada di Indonesia, apa nggak gacor tuh? Keren kan, posisi dirut yang memang dipegang oleh orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Itu hanya dari strukturisasi kinerja doang, belum yang lain loh. Nah, pencapaian dalam manajemen keuangan juga sangat-sangat cemerlang. Sebagai informasi nih bro, saya buka nih. Selama ini, PT PAL itu kontrak on hand yang dimiliki itu tak sebesar sekarang. Ya paling sekitar cuma 2,5 sampai 3 triliun lah yang paling gede. Nah, di era sekarang, kontrak on hand, kontrak yang sudah deal, sudah ada di tangan nih, yaitu 36 triliun. Bisa bayangkan nggak? 12 kali lipat dibandingkan era sebelumnya. Gila kan? Hebatnya lagi, akhir Desember 2023 kemarin, PT PAL statusnya sudah kolektibilitas 1, atau artinya lancar dalam membayar hutang bosku. Artinya, hutang 15 tahun 20 tahun yang lalu itu sudah beres. Mantap jos. Nah, seperti apa nih gambaran masa depan maritim kita dalam hal ini PT PAL? Saat ini, Indonesia sedang membangun kapal frigate, yaitu jenis kapal menengah dengan panjang 140 meter dan bobotnya hampir 6.000 ton. Saat ini itu sudah 23 blok yang sudah dibangun di PT PAL dari 160 blok yang harus dibangun. Kalau cuma kapalnya, PT PAL itu nggak masalah bro. Nah, kendalanya itu di sewako atau sensor weapon dan communication. Maka dari itu, saat ini PT PAL sedang renegosiasi dengan pihak Inggris untuk meminta lebih banyak lagi transfer of technology dalam konteks sewako. Kenapa harus ada TOT itu? Karena khawatir adanya backdoor bro. Lah kalau ada hal yang nggak diinginkan nih, terjadi perang beneran nih misalnya, terus komunikasi dalam kapal bocor ke musuh karena gak paham sistem dan cara kerja sensor atau komunikasi yang digunakan, itu kan konyol namanya bro.
Jadi sekali lagi, beli senjata perang itu nggak mudah bro, nggak asal punya duit doang. Punya duit beli kapal bakalan dikasih, tapi sewakonya dikasih nggak? Aman nggak kalau dipakai perang beneran? Itu yang perlu dipertanyakan bro. Ntar udah beli mahal-mahal, sistem lu udah kejebeng duluan, ya amsyong bro, bakalan jadi bubur di medan perang. Jadi kalau ada proyek yang lagi melor panjang nih, seperti KFE, kapal selam, dan lain-lain, itu pemerintah lagi pesai war dengan negara lain supaya mereka itu mau ngasih TOT-nya ke kita. Pesai war ini bukan hanya untuk musuh potensial, bahkan dengan negara sahabat sendiri macam Korea Selatan sekalipun. Jadi jangan bilang nggak butuh alat perang. Di selatan sudah ada Australia yang jelas-jelas sudah pernah ikut campur dalam hal Timor Leste. Di ASEAN ada FPDA, anggotanya termasuk Malaysia dan Singapura. Yang jelas-jelas targetnya itu Indonesia bro. Gak percaya? Kamu cek deh, sejarah FPDA itu dibentuk buat siapa targetnya? Indonesia bro, mau dikeroyok kita. Makanya doktrin kita mulai bergeser dikit-dikit, yang sebelumnya defensif menjadi ofensif. Coba lihat situs resmi PT PAL. Di situ sudah planning 2028, PT PAL bakal membuat kapal induk helikopter alias LHD. Kapal ini berukuran raksasa, panjangnya hingga 243 meter. Apakah ini namanya defensif? Kocak kalau bilang iya. Itu kan cuma LHD bang. Iya, namanya LHD, tapi lihat desainnya tuh. Di situ ada haluan kapal yang mencuat ke atas. Artinya bukan hanya helikopter bro, drone bahkan pesawat pun itu juga bisa. Gak percaya? Noh, lihat kapal LHD Spanyol Juan Carlos I. Panjangnya itu cuma 202 meter, tapi isinya F-35 Lightning II. Jadi gak usah bilang defensif lagi deh. Orang paham militer dikit aja udah paham kalau kapal itu dibuat untuk menyerbu negara lain bro. Juan Carlos saja bisa bawa 900 personil angkatan laut, ditambah elemen pendukung 1.200 tentara. Masa sebanyak itu cuma buat patroli? Mana mau buat 6 biji lagi? Konyol itu namanya kalau bilang defensif. Ditambah, PT PAL bukan cuma punya direktur yang hebat, tapi juga engineer yang mantap. Dr. Kaharudin sudah berpandangan luas jauh ke depan masalah pertahanan laut, salah satunya dengan drone laut. Bahkan beliau itu sudah membuat 3 tipe drone laut. Jika 3 tipe itu digabungkan, akan menjadi sebuah drone laut yang bisa menggantikan kapal selam lengkap dengan senjata untuk berpatroli di wilayah Indonesia. Nah, nama proyek ini adalah Pagar Nusantara bro. Ini bukan rencana doang loh, tapi udah dibuat. Sudah selesai tuh, 3 tipe itu udah selesai bro. Nah, masalah produksi, admin belum tahu nih. Ya, tahu sendirilah kalau militer itu gak ada namanya itu kabar baru bro. Pasti kalian sudah ketinggalan 2-3 tahun dari berita aslinya di lapangan bro. Ya, termasuk saya. Nah, sampai di sini saja, capek mulut saya. Saya Wibi Sana, thanks udah nonton, sampai jumpa. Bro, ada yang katakan juga lah, teknologi ketenteraan yang kita sendiri pun gak nampak, kemungkinan 5 tahun lebih maju yang kita nampak sekarang nih guys. Iya, sebenarnya itu semua rahasia negara ya guys ya. Betul. Ya, tapi sebenarnya ini guys, memang Khairuddin, guys. Ya, yang mana-mana negara juga memang butuh orang-orang pintar seperti Bapak ini guys ya. Ini seharusnya pemerintah itu berikan dukungan penuh ya pada orang pintar seperti Bapak ini guys yang memang sangat luar biasa ya. Dia bisa memajukan Indonesia itu jauh lebih ke depan, yang mana lihat saja dia menghabiskan hutang itu settle guys ya, nggak ada lagi ya. Dan juga menaikkan rating PT PAL ini menjadi number 1 lah, itu bagi aku ya. Dan memang mantap nyangka ya. juga macam solusinya tadi memang sangat bijak, disebabkan dia pergi kepada bahagian manajemen dahulu. Perbetulkan manajemen semula, perbetulkan sistem, dan seterusnya kepada desain. Iya, benar-benar. Wah, dan juga adanya drone laut itu tadi, itu memang mantap sekali guys ya. Betul. Wah, ini sebenarnya pertahanan ini banyak rahasia juga sebenarnya guys ya. Memang kalau kita lihat lagi sistem AI itu yang daripada Bapak tadi itu memang sangat luar biasa ya, karena bagi aku untuk dia algoritma itu memang luar biasa sekali guys ya. Betul. Karena bagi aku hanya untuk orang-orang yang pintar aja yang bisa bikin kayak gitu ya. Nah, dan juga ya what you give you get back lah. Maksudnya apa yang kamu beri kamu akan dapat kembali ya. Maksudnya kalau kamu bekerja dengan Bapak tadi ya,
pastikan KPI itu harus sampai ya. Dan juga kalau yang memang senang dibanting gitu ya. Betul. memang- Lagi-lagi kalau contoh kalau temannya ini KPI-nya tinggi tapi kerjanya malas. Artinya itu nggak menggunakan sistem. Nggak. Tetapi Ya, kalau nggak dia menggunakan bisa sistem masuk lah ini, di sana guys ya. Kalau dia menggunakan sistem ini, kalau dia malas, KPI-nya Dia terus nggak- rendah. Dia nggak dapat apa-apa lah gitu ya. Ya, kalau standar kita, kalau orang itu malas, tapi disebabkan dia rapat sama bosnya itu, KPI-nya tinggi. Wah, Iya. adil guys. Tapi ini enggak guys ya. Ini apa yang kamu jalankan secara tulus, dia akan diberikan secara tulus gitu. Betul. Ini yang Wah. terbaik guys. Ini patut dicontoh ini. Yes. Wah, luar biasa sekali guys. Jadi ini nggak perlu dibahas panjang. Terima kasih atas info yang sangat bermanfaat nih bagi kita juga. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini, Bas ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link dan channel kami akan coba yang terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.